Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita UTS, kita sudah membahas akuntansi mudarobah. Dan setelah UTS, insya Allah kita akan membahas akad yang paling sering juga digunakan di kehidupan sehari-hari, yaitu akuntansi musyarakah. Apa dia? Kita belajar dulu mengenai pengertiannya ya. Ini Ibu yakin teman-teman udah pasti tahu nih musyarakah itu apa. Musyarakah itu akad kerjasama di antara siapa? Di antara pemilik modal. Jadi ada beberapa pemilik modal yang mereka itu mencampurkan modal mereka dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Karena kalau usaha pasti nyari keuntungan ya. Kalau nyari hikmahnya itu di kehidupan kamu aja ya, canda. Jadi teman-teman dalam akad musyarakah, para mitra itu sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja sama mengelola usaha tersebut. Jadi ada beberapa orang, dua atau lebih orang yang mereka tuh kerja sama-sama, modalnya juga sama-sama, barengan. Beda sama mudharabah kan, kalau mudharabah kemarin itu ada yang pemilik modal dan ada yang pengelola modal. Nah, kalau ini mereka modalnya sama-sama, mengelolanya juga sama-sama. Jadi modal yang ada, yang mereka kumpulkan itu harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi nggak boleh tuh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa izin mitra yang lain. Gitu. Jadi setiap mitra, misalnya ada tiga nih, setiap mitra itu tuh harus memberikan kontribusi dalam pekerjaannya dan dia bisa menjadi wakil mitra lain juga sebagai agen usaha kemitraan. Artinya gini, misalnya ada tiga orang ini punya modal, tiga orang tadi punya job desk masing-masing, gitu. Jadi di akad musyarakah ini nggak ada seorang pun mitra yang bisa lepas tangan dari aktivitas yang dilakukan oleh mitra lainnya, gitu. Jadi mereka itu bergabung dua orang atau lebih. Nah, hasil yang diperoleh diharapkan jauh lebih baik dibandingkan jika dilakukan sendiri. Gitu kan. Karena kalau bisa dilakukan sendiri lebih baik, ya kenapa nggak mereka sendiri aja gitu kan. Nah, ini harapannya dikerjakan bersama menjadi lebih baik. Karena apa? Didukung oleh kemampuan yang pertama akumulasi modal ya dari beberapa orang tadi, terus relasi bisnisnya lebih luas kalau lebih dari seorang kan. Terus keahlian yang lebih beragam juga, wawasan orangnya lebih luas juga karena relasinya beda-beda dan pengendalian yang lebih tinggi. Nah, itulah kenapa orang-orang memilih akad musyarakah daripada berbisnis sendiri. Salah satunya adalah seperti itu. Nah, nanti teman-teman misalnya di akad musyarakah ini usahanya untung. Nah, nanti keuntungannya gimana? Keuntungannya nanti akan dibagi kepada seluruh mitra sesuai dengan nisbah yang udah disepakati. Jadi persentasenya udah disepakati berapa. Kemudian periodenya harus secara tegas dan jelas ditentukan di dalam perjanjian mereka. Perjanjiannya harus perjanjian di hitam di atas putih ya, walaupun sama teman sendiri. Nah, nanti kalau terjadi kerugian, maka akan didistribusikan pada para mitra sesuai dengan porsi modal dari setiap mitra. Gitu. Oke, perbandingannya apa tadi? Kalau untung dibagi sesuai nisbah yang udah disepakati. Tapi kalau rugi, dia akan didistribusikan sesuai porsi modal dari setiap mitra. Nah, ini itu sesuai dengan prinsip sistem keuangan syariah, yaitu bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung risiko. Jangan mau untungnya doang dia dibagi, tapi ketika dia rugi dia nggak mau. Itu nggak boleh. Jadi intinya tuh teman-teman di atas modal yang ditanamkan bersama itu nggak boleh ada jaminan dari mitra lain gitu. Atas modal yang ditanamkan itu nggak boleh ada jaminan dari mitra lain karena bertentangan dengan prinsip untung muncul bersama risiko atau yang disebut al-hunmu bil al-ghurmi gitu. Tapi
Maksudnya tuh ada jaminan, ada pihak, misalnya bertiga nih, ada satu yang menjaminkan sertifikat tanah, itu nggak bisa. Itu bisa apa ya, bertentangan dengan prinsip untung muncul bersama risiko gitu. Nah, di sini untuk mencegah mitra melakukan kelalaian, misalnya ada yang bertugas untuk standby jaga toko, supaya dia nggak lalai atau melanggar perjanjian yang udah disepakati, nah itu diperbolehkan meminta jaminan dari mitra lain atau pihak ketiga, gitu. Nah, jaminan ini baru bisa dicairkan kalau dia udah terbukti melakukan penyimpangan. Contoh-contoh penyimpangan tuh, contohnya pelanggaran terhadap akad yang pertama, terus penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, atau dia melakukan eh, apa pelaksanaannya tuh nggak sesuai dengan prinsip syariah, begitu ya. Jadi dalam akad musyarakah ini kita bisa temukan bahwa di sini menerapkan ajaran Islam tentang ta'awun. Ta'awun apa? Gotong royong dan ukhuwah, persaudaraan dan keadilan. Ada tiga. Prinsipnya itu ta'awun, ukhuwah, dan keadilan. Nah, keadilan ini terasanya saat kapan? Ketika penentuan nisbah untuk pembagian keuntungan bisa aja berbeda dari porsi modal mereka. Misalnya mereka bertiga atau berdua, sama-sama modalnya 100 juta. Tapi pembagian keuntungan yang nggak 50-50 itu boleh aja tergantung mereka. Kesepakatannya apa? Karena apa? Disesuaikan sama faktor lain selain modal, misalnya keahlian, pengalaman, ketersediaan waktu, dan sebagainya. Misalnya nih, berdua ya, sama-sama 100 juta, buka cafe shop. Yang satu tugasnya hanya merekrut karyawan misalnya. Nah, yang satu tugasnya jaga toko dari pagi sampai malam. Dia juga yang bikin kopi dan sebagainya. Walaupun dua-duanya punya kewajiban ya sama-sama kerja. Tapi kan yang satunya mengalokasikan waktu yang lebih banyak untuk bekerja di coffee shop itu, kemudian keahliannya dalam membuat kopi lebih banyak. Anggap saja yang lebih banyak kerja ini si B. Nah, maka A dan B ini bisa nanti bagi nisbahnya tuh nggak 50-50. Misalnya si B dapatnya 60 dan si A 40 itu boleh. Walaupun modalnya sama-sama 100 juta. Nah, ini akad musyarakah. Tapi nanti kalau rugi, nah ruginya dibagi berdasarkan proporsional modalnya. Karena modalnya sama. Tergantung proporsional modalnya, begitu. Mau modalnya berapa, nanti dihitung persentasinya. Yang penting persentasinya adil, sesuai modalnya. Misalnya, misalnya nih A 50 juta, B modalnya ya, modalnya A 50 juta, B 70 juta. Nah, nanti persentasi kerugiannya dibagi. Misalnya sama-sama 50% dari modal. Nah, tinggal dibagi aja 50% dari 50 juta dan 50% dari modal yang satunya. Berapa tadi? 70 juta ya? Gitu. Terus sampai mana tadi ya? Hmm, nah, masalah pembagian keuntungan ya. Keuntungan yang dibagikan ke pemilik modal itu keuntungan yang real, bukan bukan nilai nominal yang udah ditetapkan sebelumnya seperti bunga atau riba. Itu keuntungan nominal. Hmm. Jadi prinsip keadilan di sini juga terasa ketika orang yang punya modal lebih besar akan menanggung risiko finansial yang lebih besar juga, gitu. Jadi tergantung persentase kepemilikan modalnya. Kayak tadi Ibu bilang, misalnya ada yang modal A 50 juta, modal B 70 juta. Presentasi modalnya 50% misalnya kalau kerugian. 50% dari 50 juta dan 50% dari 70 juta kan itu beda ya. Semakin besar kamu punya modal, semakin besar risikonya, risiko modalnya. Lebih besar menanggung risiko finansial gitu. Nah, selain musyarakah, ada juga tuh kontrak investasi untuk bidang pertanian yang pada prinsipnya sih sama dengan dengan prinsip syirkah ya, gitu. Oke deh, lanjut ke jenis akad musyarakah itu ada dua, ada syirkah al-milk dan syirkah al-uqud.
kontrak. Oh, kalau yang pertama nih, syirkah al-milk, itu artinya kepemilikan bersama, co-ownership, yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama. Kepemilikannya bareng-bareng, atau yang bisa bahasa akuntansinya tuh, bahasa ekonominya joint ownership atas suatu kekayaan atau aset. Jadi keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atau joint ownership atas suatu kekayaan atau aset. Misalnya dua orang atau lebih nih menerima warisan atau hibah atau wasiat sebidang tanah atau harta kekayaan atau apa ya, perusahaan ya, baik yang dibagi atau enggak dibagi-bagi atau yang enggak dapat dibagi-bagi. Contoh lain kepemilikan suatu jenis barang, misalnya rumah yang dibeli bersama gitu. Nah, dalam hal ini teman-teman, para mitra itu harus berbagi atas harta kekayaan tersebut dan pendapatannya juga harus dibagi sesuai dengan porsi masing-masing sampai mereka memutuskan untuk membagi atau menjualnya. Nah, untuk tetap menjaga kelangsungan kerjasama, pengambilan keputusan yang menyangkut harta bersama itu harus dapat persetujuan dari semua mitra. Semua mitra sudah ridho atas pembagiannya. Misalnya bertiga, ada yang 30%, ada yang 50%, ada yang 20%, misalnya totalnya 100%. Nah, itu mereka semuanya ridho gitu. Jadi intinya seorang mitra itu nggak bisa bertindak dalam penggunaan harta bersama kecuali atas izin dari mitra yang bersangkutan. Gitu. Nah, sirkah almik ini kadang bersifat ikhtiariyah atau sukarela, voluntary, atau jabariyah, tidak sukarela, involuntary. Misalnya nih harta bersama, warisan, hibah atau wasiat itu dapat dibagi, namun para mitra memutuskan untuk tetap memilikinya bersama. Maka syirkah al-milk tersebut bersifat ikhtiari, sukarela. Contoh lain dari sirkah jenis ini adalah pemilikan suatu jenis barang, misalnya rumah yang dibeli bersama-sama. Namun, teman-teman, apabila barang itu tuh nggak bisa dibagi-bagi dan mereka terpaksa harus milikinya bareng-bareng, maka syirkah almik tadi bersifat jabari, nggak sukarela atau involuntary atau terpaksa. Contohnya apa? Syirkah di antara ahli waris terhadap harta warisan tertentu sebelum dilakukan pembagian. Oke, yang kedua ada syirkah al-uqud, kontrak. Itu terbagi menjadi empat. Yang jadi kita kenalan dulu sama syirkah al-uqud. Ini tuh kemitraan juga yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, setiap mitra itu bisa berkontribusi dengan modal atau dana atau dengan bekerja, serta berbagi keuntungan dan kerugiannya. Jadi keuntungan dan kerugian juga dibagi bersama. Nah, syirkah ini teman-teman bisa dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya. Karena apa? Karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu kerja, suatu kerjasama investasi dan berbagi untung dan risiko. Jadi yang dibagi itu bukan hanya untung, melainkan risiko juga. Bedanya apa sih dengan sirkah al-mit? Nah, dalam kerjasama jenis ini, sirkah al-uqud, setiap mitra dapat bertindak sebagai wakil dari pihak lainnya. Coba kita bedah sama-sama. Yang pertama ada syirkah abadan. Syirkah abdan ini syirkah fisik. Disebut juga syirkah amal, syirkah kerja, atau syirkah syana'i, syirkah para tukang, atau syirkah takabul, syirkah penerimaan. Nah, syirkah abdan adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional, di mana mereka tuh sepakat untuk kerjasama mengerjakan suatu pekerjaan
dan berbagi penghasilan yang diterima. Nah, jadi para mitra ini teman-teman semuanya berkontribusi, keahlian mereka apa, tenaganya, nah, untuk mengelola bisnis tanpa menyetorkan modal. Nah, ini poinnya. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. Contohnya nih, kerjasama antara para akuntan, dokter, ahli hukum, tukang jahit, tukang bangunan, dan sebagainya. Nah, jadi dalam syirkah abadan ini, jenis keahlian yang dimiliki para mitra itu bisa sama atau beda. Gitu juga dengan waktu yang dicurahkan atau lokasi kerja pun bisa sama atau beda. Jadi para mitra itu mereka bebas menentukan siapa sih yang menjadi pemimpin dan siapa sih yang menjadi pelaksana gitu. Jadi semua itu setiap pekerjaannya harus disepakati oleh setiap pekerjaan yang disepakati oleh salah seorang mitra mengikat mitra lainnya. Artinya kesepakatan bersama gitu ya. Berikutnya ada syirkah wujuh. Ini tuh bentuk kerjasama antara dua pihak di mana masing-masing pihak itu sama sekali nggak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Nah, masing-masing mitra itu menyumbangkan nama baik, reputasi, kredit worthiness tanpa menyetorkan modal. Hmm. Nah, jadi masing-masing mitra ini menyumbangkan nama baiknya, reputasinya tanpa menyetorkan modal. Contohnya, ketika dua orang atau lebih membeli sesuatu barang tanpa modal atau secara kredit, yang ada itu hanyalah nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Dan keuntungan yang diperoleh adalah untuk mereka. Jadi setiap mitra menjadi penanggung dan agen bagi mitra yang lainnya. Dengan kata lain, pembelian barang tersebut ditanggung bersama. Jadi keuntungan dibagi kepada para mitra berdasarkan kesepakatan bersama juga. Yang ketiga ada syirkah inan, negosiasi. Jadi ini tuh kerjasama, bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya itu nggak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaannya. Gitu. Tanggung jawab para mitra itu juga bisa berbeda dalam pengelolaan usaha. Jadi setiap mitra bertindak sebagai kuasa agen dari kemitraan itu, tapi bukan merupakan penjamin bagi mitra usaha lainnya. Tapi kewajiban terhadap pihak ketiga adalah sendiri-sendiri, nggak ditanggung secara bersama-sama. Maksudnya apa nih ya? Jadi kan ada setiap mitra tuh bertindak sebagai agen untuk kepentingan pihak lain dan terbatas hanya pada hubungan di antara para mitra. Dalam arti gini, hanya mitra yang melakukan transaksi yang bersangkutan aja yang dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain yang udah melakukan hubungan perjanjian dengan dia. Dan pihak ketiga tadi hanya bisa melakukan tindakan hukum terhadap mitra yang melakukan hubungan perjanjian dengannya aja. Ribet ya ini. Nah, ini tuh kenapa? Karena dalam kemitraan inan di antara para mitra hanya saling memberikan kuasa. Nah, tapi nggak saling memberikan penjaminan. Konsekuensinya apa? Seorang mitra itu nggak bertanggung jawab terhadap kewajiban yang dibuat oleh mitra lain. Utang yang diperoleh oleh seorang mitra atau yang diberikan oleh seorang mitra itu nggak bisa ditagih kepada yang dituntut oleh para mitra yang lain. Nah, kalau mereka dapat keuntungan itu bisa diperoleh. Keuntungan yang diperoleh itu dapat dibagi para mitra sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian akan dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Gitu. Nah, tugas kalian selain mengeresum penjelasan ini sampai akhir, kalian juga wajib membuat tabel nih, perbedaan antara syirkah milk, kalian buat tabel syirkah milk bagaimana, bedanya dengan syirkah abdan bagaimana, syirkah wujuh bedanya apa, syirkah inan bedanya apa, syirkah muawdah bedanya apa, dan berikan contoh di tabel itu. Pandai-pandai kalian lah tabelnya kayak gimana, yang penting bisa menjelaskan kelima perbedaan syirkah ini, gitu ya. Yang terakhir ada syirkah muaf,
Mufawwadah. Ini, kalau ini nih, bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama. Baik modalnya sama, kerjanya sama, agama, keuntungan maupun risiko dan kerugiannya harus sama. Mufawadah. Jadi masing-masing mitra memiliki kewenangan penuh untuk bertindak bagi dan atas nama pihak yang lain. Konsekuensinya apa? Setiap mitra sepenuhnya bertanggung jawab dong tentunya dan tindakan-tindakan hukum dan komitmen dari para mitra lainnya dalam segala hal yang menyangkut kemitraan ini. Jadi tuntutan pihak ketiga, misalnya ada tuntutan pihak ketiga dapat diajukan kepada setiap mitra dan secara bersama-sama bertanggung jawab atas liabilitas atau utang dari kemitraan tersebut sepanjang liabilitasnya yang ada memang timbul dari operasi bisnis sirkah tadi. Kalau ada yang berutang, maka ditanggung bersama-sama. Sebaliknya, setiap mitra itu bisa mengajukan tuntutan terhadap pihak ketiga tanpa perlu memperhatikan apakah mitra yang bersangkutan tadi terlibat langsung dengan transaksi yang menimbulkan tuntutan tadi. Jadi bentuk syirkah ini tuh mirip sama bentuk perusahaan firma. Tapi dalam firma itu kan jumlah modal yang disetorkan nggak harus sama ya. Nah, kalau di sirkah mufawadah ini jumlah yang disetorkan harus sama gitu. Oke, berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK, sorry ini PSAK-nya harusnya hurufnya besar semua ya. PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Ada tadi kan jenisnya ya. Tadi jenis-jenisnya akad kerjasamanya boleh dilakukan secara sirkah asalkan memenuhi rukun dan ketentuan syariah ya. Nah ini kalau berdasarkan PSAK ada namanya musyarakah permanen. Permanen maksudnya gimana? Musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir hayat. Sorry, hingga akhir masa akad gitu. Contohnya ada mitra A dan mitra P yang melakukan akad musyarakah, menanamkan modal yang jumlah awalnya masing-masing sama tuh A sama P. Anggap saja Andi sama Putri. Masing-masing 20 juta. Maka sampai akhir masa akad syirkah, modal mereka tuh masing-masing tetap 20 juta. Kemudian ada musyarakah menurun atau musyarakah mutakanisah. Dia tuh kayak gimana? Musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya. Sehingga bagian dananya akan menurun. Jadi pada akhirnya, pada akhir masa akadnya, mitra lain tadi akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tadi. Contohnya, si Ana, tadi Ana atau Andi tadi, Ana kali, Ana dan Putri, A dan P, melakukan akad musyarakah. Nah, si Ana ini menanamkan modal 20 juta kan? Si, sorry, Mitra P menanamkan modal sebesar P ini Putri, menanamkan modal sebesar 10 juta, dan Mitra A, Ana, menanamkan modal 20 juta. Seiring berjalannya kerjasama akad musyarakah tadi, modalnya Putri 10 juta akan beralih kepada A melalui pengalihan secara bertahap yang dilakukan oleh Mitra A. Nah, loh, musyarakah manakah yang telah kalian pakai? Oke, ini dikit lagi teorinya. Ya, sekitar 3 jam lagi lah ya, canda. Jadi dasar syariahnya tentunya kita berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau di Al-Quran itu dari Quran Surah An-Nisa ayat 12, yang artinya, maka mereka berserikat pada sepertiga. Dan Quran Surah Sot ayat ayat 24. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Kalau sunnahnya dari hadis qudsi, aku, Allah, adalah pihak ketiga
dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Ada juga hadis riwayat Muslim, pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat sepanjang keduanya tidak saling berkhianat. Jadi ada dua keterangan dari Al-Quran dan hadis yang barusan Ibu sampaikan. Pada prinsipnya seluruh ahli fikih sepakat dalam menetapkan bahwa hukum musyarakah adalah mubah. Meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahan hukum dari beberapa jenis akad musyarakah. Gitu. Nah, ini rukunnya ketika kalian nanti di lapangan menemukan akad musyarakah, sedang akan melakukan akad musyarakah, harus tahu dulu rukun-rukunnya. Ada 4 rukun di sini. Jadi pada dasarnya kan prinsipnya ini dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait tadi ya untuk mencapai keuntungan bersama tadi kan. Nah, unsur-unsur yang ada itu ada harus memenuhi 4 rukun. Yang pertama pelaku atas para mitra. Pelaku terdiri atas para mitra. Jadi ada beberapa orang yang melakukan kemitraan gitu. Mitra yang akan melakukan akad musyarakah itu harus cakap hukum dan balik. Tuh. Yang kedua, objek musyarakah berupa modal dan kerja. Modal. Ini Ibu ada jabarkan nggak ya? Oh, nggak ada. Eh, tentuan rukun. Ini mana nih? Apa bedanya ini sama ini ya? Pelaku ijab kabul. Oh, modal kerja. Terus ini apa dong? Ya kurang lebih sama. Ya sama ya. Nisbah bagi keuntungan. Oh, oke, ini penjelasannya. Jadi ini sama aja. Jadi ada 4 rukun. Yang pertama tadi pelaku. Ini aja deh. Pelaku, objek, ijab kabul, dan nisbah keuntungan. Nah, pelaku tadi harus cukup cakap hakam, cukup hukum, cakap hukum, sorry, cakap hukum dan balik. Kemudian objek musyarakahnya berupa modal dan kerja. Modalnya itu harus seperti apa? Yang pertama, catat nih ya, keluar ujian nih. Insya Allah, semuanya keluar dengan hari ini. Awas saja. Yang pertama, modalnya yang diberikan tuh harus tunai. Yang kedua, modalnya diserahkan bisa berupa uang tunai, bisa berupa emas, perak, aset perdagangan, atau aset yang nggak berwujud seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Yang ketiga, apabila model yang diserahkan dalam bentuk non-kas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama. Ini mirip kayak akad mudharabah kemarin kan, yang kalau dia transaksi modelnya berupa mesin itu harus disepakati dulu nilai wajarnya berapa. Yang keempat, modal yang diserahkan oleh setiap mitra itu harus dicampur, disatukan. Nggak boleh tuh dipisah-pisah. Ini modal A untuk kepentingan khusus. Misalnya, yang satu khusus membiayai pembelian bangunan, yang modalnya Dewi, tiba-tiba Dewi. Dan modalnya Anwar misalnya untuk membiayai pembelian perlengkapan kantor. Itu nggak boleh kayak gitu. Yang kelima, dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset kemitraan. Yang keenam, mitra tuh nggak boleh meminjam uang atas nama usaha musyarakah. Gitu juga meminjamkan uang kepada pihak ketiga dari modal musyarakah mereka bareng-bareng itu nggak boleh dipinjamin lagi keluar atau menyumbangkan atau menghadiahkan uang tersebut kecuali mitra lainnya udah sepakat. Seorang mitra tuh nggak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan modal itu untuk kepentingannya sendiri.
Yang nomor 8, pada prinsipnya dalam musyarakah itu nggak boleh ada penjaminan modal. Seorang mitra itu nggak bisa menjamin modal mitra lainnya karena musyarakah didasarkan prinsip al-ghunmu bi al-ghurmi, hak untuk mendapatkan keuntungan berhubungan dengan risiko yang diterima. Nah, kenapa tadi nggak boleh menjaminkan sertifikat tanah? Karena hak untuk mendapatkan keuntungan berhubungan dengan risiko yang diterima. Ini harusnya kalian udah belajar tentang ini kan ya. Tapi kalau seseorang mitra dapat meminta mitra lain menyediakan jaminan dan baru dapat dicairkan apabila mitra yang satunya tadi melakukan kelalaian, fraud, atau kesalahan yang disengaja, itu boleh. Betul. Tapi nyairinnya nanti nunggu dia fraud. Kalau nunggu dia lalai ya, kalau lalai. Yang kesembilan, modal yang ditanamkan itu nggak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang syariah. Apa saja? Kamar, minuman keras, sama narkoba, ya hal-hal yang waktu itu sudah Ibu jelaskan di YouTube juga ya. Yang kedua, kerja. Jadi tadi nomor dua, objek musyarakah itu, yang pertama modal, yang berikutnya kerja. Nah, yang kerja ini ada 7 item. Kerja yang pertama, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakahnya. Yang kedua, itu nggak boleh kalau seorang di antara mitra menyatakan nggak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tadi. Dia maunya modal doang, dia nggak mau kerja, nggak boleh. Yang ketiga, meskipun porsi kerja antara satu mitra dengan mitra lainnya itu nggak harus sama porsi kerjanya. Kayak tadi ya, misalnya satunya cuma bisa nyatet aja, nyatet pembukuan aja, yang satunya cuma bisa bikin kopi aja, tapi nggak bisa mengawasi tabel misalnya. Nah, itu bagi-bagi kerja boleh, nggak sama, nggak harus sama tuh nggak apa-apa porsinya. Nanti kan mau mitra yang porsi kerjanya lebih banyak itu bisa meminta bagian keuntungan yang lebih besar. Aku kerjanya lebih banyak, lebih capek dari jam sekian ke jam sekian. Aku mintanya lebih banyak itu boleh. Yang ke berapa jadinya ya? Yang keempat. Jadi setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitranya. Yang kelima, para mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah. Nggak boleh bohong, berintegritas, nggak boleh rugi, nggak boleh horor, dan sebagainya. Yang keenam, seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan di luar wilayah tugas yang dia sepakati berhak memperkerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut. Misalnya di coffee shop itu nggak ada bagian cleaning. Nah, itu boleh memperkerjakan orang luar gitu. Tapi kalau dia sendiri yang melakukan pekerjaan itu, dia berhak menerima upah yang sama dengan yang dibayar untuk pekerjaan itu di tempat lain karena biaya pekerjaan tersebut merupakan tanggungan masyarakat. Misalnya, udahlah daripada ngerjain cleaning service, aku aja ya. Cleaning service-nya misalnya dibayar UMR. UMR kita berapa? 3 juta misalnya. Tapi kalau aku yang cleaning, aku juga dapat 3 jutanya ya. Nah, itu boleh. Gitu ya, harus adil. Nomor 7, kalau seseorang mitra mempekerjakan pekerja lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biaya yang timbul harus ditanggungnya sendiri. Misalnya tadi ada yang bagian pembukuan ya, keuangan ya. Nah, si bagian pembukuan ini dia nggak sempet, misalnya lagi ada bisnis di mana-mana. Nah, dia boleh nih mempekerjakan orang lain. Tapi kan pada dasarnya di SOP-nya pembukuan itu bagiannya dia kan. Nah, maka dia boleh tuh menggaji orang lain, tapi pakai duitnya sendiri, nggak pakai duitnya sirkah tadi, nggak pakai duit bersama gitu. Karena itu kan tugasnya dia melimpahkan ke orang lain ya urusan dia memkerjakan orang itu pakai uangnya sendiri. Begitu. Kemudian yang ketiga, ijab kabul. Ijab kabul itu apa teman-teman? Pasti udah tahu lah. Pak, ini adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho, rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Ya, tergantung bisa lewat WA atau email ya zaman sekarang ya. Ada nisbah juga nih. Nah, nisbah dibagi menjadi menjadi berapa ya? Jadi 6.
Panjang banget ya. Aku masih panjang rupanya. Oke deh, ijab kabul itu ada 6. Yang pertama, sorry, nisbah, deng. Nisbah. Nisbah itu ada 6. Nisbah itu diperuntukkan untuk siapa? Diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra. Nisbahnya keuntungannya berapa di awal akad. Jadi risiko perselisihan di antara para mitra bisa dihilangkan. Di awal udah sepakat nih. Aku kerjanya paling banyak, aku mau 60% dan kalian berdua 20 misalnya. Misalnya bertiga. Itu boleh. Yang kedua, perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan bersama juga dari berbagai pihak. Dari pihak-pihak yang ikut di sini. Ada 3 orang, maka tiga-tiga orangnya harus sepakat. Yang ketiga, keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan keuntungan tersebut, misalnya bagi hasil atau bagi laba. Yang keempat, keuntungan yang dibagikan nggak boleh menggunakan nilai proyeksi, akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan. Gitu. Nggak boleh diproyeksi, misalnya keuntungan kita bulan depan sepertinya 10 juta deh. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Jadi harus real dulu keuntungannya berapa, sesuai nisbah di awal berapa persentasinya. Yang kelima, mitra nggak bisa menentukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyatakan nilai nominal tertentu. Nggak boleh. Jangan egois. Karena ini tuh sama dengan riba dan bisa melanggar prinsip keadilan atau yang namanya prinsip untung muncul bersama risiko tadi ya. Enak aja dia menentukan keuntungannya sendiri. Yang keenam, jadi pada prinsipnya keuntungan milik para mitra, namun diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga bila disepakati. Misalnya untuk organisasi kemanusiaan, untuk dana cadangan perusahaan, itu boleh. Nah, kalau terjadi kerugian gimana? Itu harus dibagi secara proporsional, sesuai dengan proporsi modal dari masing-masing mitra. Gitu. Berakhir akad musyarakah. Kapan? Kapan dia berakhir? Jika ada tiga, dari tiga ketentuan. Akad musyarakah akan berakhir jika yang pertama salah seorang mitra menghentikan akad. Kenapa Bu? Nggak tahu lah suka-suka dia ya. Enggak, sorry. Ya mungkin karena dia sudah berpikiran lain, jadi dia menghentikan akad. Yang kedua, salah seorang mitra meninggal atau hilang akal. Jadi dalam hal ini mitra yang meninggal atau hilang akal tadi bisa digantikan nih sama salah seorang ahli warisnya yang cakap hukum. Cakap hukum itu yang udah balik dan berakal sehat. Tapi ini harus disetujui sama ahli waris lain dan mitra lainnya. Itu ahli waris lainnya juga harus tahu, mitra-mitra lainnya juga harus sepakat. Kalau dia yang menggantikan bapaknya misalnya. Yang ketiga, kalau modal masyarakat hilang atau habis. Jadi apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan, baik itu mengundurkan diri, meninggal, hilang akal, maka kemitraan tersebut dikatakan bubar. Karena musyarakah berawal dari kesepakatan untuk bekerja sama dan dalam kegiatan operasional, setiap mitra mewakili mitra lainnya. Dengan salah seorang mitra nggak ada lagi di situ, berarti hubungan perwakilan udah nggak ada lagi. Berikutnya, ada penetapan nisbah dalam akad musyarakah. Jadi ada dua, pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Cara ini tuh maksudnya keuntungannya harus dibagi di antara para mitra sesuai proporsional sesuai modal yang disetorkan. Nah, jadi ada dua cara. Yang satunya berdasarkan modal, modalnya berapa, tapi dia tuh nggak memandang jumlah pekerjaannya apa, jam kerjanya lebih banyak kah? Enggak. Yang dipandang hanya modalnya. Jadi kalau ada salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tadi mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Gitu. Nah, cara kedua, penetapan nisbahnya, kalau yang pertama tadi kan berdasarkan modal. Yang kedua, tentuan nisbah dipertimbangkan bukan hanya modal, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, dan waktu kerja yang lebih panjang. Gitu. Menurut Ibu ini yang lebih adil ya. Jadi Ibnu Qudamah mengatakan pilihan dalam keuntungan itu
diperbolehkan dengan adanya kerja karena seorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dari yang lain dan ia mungkin lebih kuat ketimbang yang lainnya dalam melaksanakan pekerjaan. Karenanya ia diizinkan untuk menuntut lebih untuk bagian keuntungan. Gitu. Perlakuan akuntansinya. Perlakuan akuntansi untuk transaksi ini, untuk transaksi musyarakah, itu bisa dilihat dari kedua sisi pelaku. Siapa? Mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah. Baik dia itu mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Kalau mitra pasif, pihak yang nggak ikut mengelola usaha biasanya adalah lembaga keuangan. Nah, mitra aktif adalah mitra yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan hingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan akuntansinya. Atau kalau dia mau menunjuk pihak lain yang ikut untuk mengelola usaha, maka pihak tersebut yang akan melakukan pencatatan akuntansi. Nah, ini kalau dia kerjasamanya sama pihak bank ya, maka perlakuan akuntansinya begitu. Jadi pada hakikatnya teman-teman pada intinya pencatatan atas semua transaksi usaha masyarakat itu harus dipisahkan dengan pencatatan lainnya. Tapi secara garis besar yang barusan Ibu jelaskan itu pada dasarnya akuntansi masyarakat itu semua orang punya modal dan semua orang ikut kerja sama-sama. Secara umum seperti itu. Tapi kalau dia kerjasamanya sama pihak bank, tentunya yang pemilik yang pihak satunya lagi yang kerja kan karena kalau banknya nggak mungkin kerja kerja apa dia? Jadi banknya maksudnya nggak ikut mengelola dana gitu. Ini apa? Hmm, oh udah akhir, sudah berakhir. Ini kita bahas yang untuk mitra aktif dan mitra pasifnya ya. Akuntansi untuk mitra aktif dan pasif ini dianggap sama dalam akuntansi karena apa? Karena dalam ilustrasi ini pencatatan akuntansi untuk usaha masyarakat ini dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk agar lebih mudah diilustrasikan. Karena pada hakikatnya teman-teman jurnal yang dibuat oleh pihak ketiga atau mitra aktif adalah sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya tuh kalau pencatatan dilakukan oleh mitra aktif, pembukuannya nggak dipisahkan, maka dia tuh harus membuat akun buku besar pembantu untuk memisahkan pencatatan dari transaksi masyarakat dengan transaksi lain. Gitu. Sementara apabila ada perbedaan perlakuan akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif, menurut PSAK itu em, dijelaskan di akad yang lain. Gitu. Ya, gitu. Intinya sama, ini sama. Perlakuan akuntansinya sama antara mitra aktif dan mitra pasif. Tapi secara garis besar, secara umum, tadi Ibu sampaikan bahwa akad musyarakah ini berbeda dengan mudharabah. Akad musyarakah ini semuanya menemukan modal, semuanya bekerja. Walaupun porsi kerjanya beda-beda. Ada yang lebih banyak kerja, ada yang enggak. Gitu. Kalau mudharabah kan hanya satu yang pengelola dan ada yang pemilik dana, ada yang pengelola dana. Gitu kan? Nah, itu bedanya. Udah lah, jangan lupa di resume ya. Terima kasih. Ini gimana nih? Terima kasih partisipasinya. Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.